Damai sejahtera dari Allah Bapa kiranya menyertai hati dan pikiranmu sekalian di dalam Kristus Yesus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang Tuhan kasihi, firman Tuhan di tengah ibadah kita di siang hari ini yaitu dari Injil Yohanes 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-15. Saya bacakan untuk kita semua. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan pasca hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, kita semua tahu dan sudah sering mendengar tentang Yesus memberi makan 5.000 orang.
yang terbayang bagi kita banyak orang dan juga sedikit makanan. Tapi dalam hal ini kita akan mencoba belajar melalui apa yang terjadi di dalam pelayanan Yesus itu sendiri dan bagaimana keadaan para murid menghadapi keadaan itu sendiri di saat mereka kekurangan makanan. Karena itu kita dapat melihat ada beberapa hal yang dapat menguatkan iman kita dari kejadian Yesus memberi makan 5.000 orang. Yang pertama, bagaimana kita sebenarnya dalam menghadapi masalah. Seperti biasa, hidup kita sering dilanda yang dinamakan kepanikan karena didasari pada keadaan. Memang kita tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Baik dari kekuatan, baik dari pikiran, atau baik dari apa yang dapat kita berikan. Tak ada lagi. Dan biasanya di dalam kepanikan itu jadi timbul masalah baru. Bisa lahir lagi masalah dari masalah yang sudah ada. Karena itu orang bijak selalu berkata begini, bila ada masalah, masalah sebenarnya bukan terletak pada masalah tersebut, tetapi pada bagaimana sikap kita menghadapi masalah itu sendiri. Unggu dan gota persoalan siang pertikiata mangadu pihak kana mauli. Gak bilang tabba masih patureon. Idu benna idok songon dia kajamita nok salpu jolo ni dilak bibir asani hatahon hatan iba. Olo do ala siak kata na tabba ma persoalan. Ngatabba muse persoalan mengadui persoalan natabau muse nidok muse hatan iba lam tabba muse persoalan. Tapi dalam nas ini kita dibawa kepada suatu sikap yang betul-betul bagaimana kita mengenal Yesus. Isi donarak dohoto. Siapa yang bersama kamu? Kalau di Injil lain, Markus, Matius, dan Lukas menghadapi situasi keadaan demikian banyak orang dan sudah menjelang malam, waktunya untuk makan dan istirahat, masalah menjadi begitu rumit bagi para murid. Sehingga mereka dengan pikiran praktisnya, dengan pikiran yang ada pada mereka, yang diandalkan hanya keadaan dirinya sendiri, mereka mengatakan kepada Yesus, Tuhan, suruh aja mereka pulang. Supaya mereka di perjalanan membeli makanan dan mencari tempat untuk menginap. Simple. Lepas dirinya dari masalahnya, itu pikirannya. Dan itu juga yang ditawarkan oleh para murid kepada Tuhan Yesus. Di dalam keadaan yang rumit dan sulit itu, siapakah yang memberi ini makan? Yang pasti dalam pikiran Tuhan kita, semuanya harus makan. Dan itu yang dia tanyakan kepada Filipus. Filipus, di mana kita dapat membeli roti? Tidak ada. Ini tempat sunyi. Bila pun ada, kita tidak dapat membeli banyak.
Uang kita hanya segini, dan bila roti yang dibeli uang segini dibagi-bagi, hanya potongan-potongan kecil. Manang jujuk mulu tadokon, hola lokot di ipon, hola lokot di ngingi dok. Ya ada mak, berita, lau tu Batam, dibuat mah coklat, iliam mah diba, hola lokot di, ya lokot di ipon, madang mukil lokot di mata. Itu ipon do di pajono. Itu dia. Tidak akan cukup. Tidak akan mengenyangkan, tidak akan memberi kenyamanan, tidak akan memberi ketenangan. Malahan itu akan dapat menjadi persoalan baru. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Murid itu tidak tahu, atau memang mereka fokus pada persoalan, atau memang mereka tidak menyadari bahwa Yesus bersama mereka. Bahwa Yesus yang bertanya kepada mereka, bahwa Yesus yang ada berdiri di hadapan mereka, dan itu yang selalu diikuti oleh orang banyak. Seharusnya mereka sadar. Sudah demikian banyak mujizat yang Yesus lakukan. Tetapi jawaban Filipus dan para murid itu datang dari pikiran mereka sendiri dan kemampuan yang mereka sendiri. Dan itulah kadang kita, dan itu juga yang menjadi masalah kita. Kita terlalu cepat, mudah dikalahkan oleh masalah kita sendiri. Sehingga walaupun kita berdoa, kita tidak pernah betul-betul yakin Yesus ada bersama kita. Martangi yang buhita. Alai juk tum sopos dorohata narap Yesus dohotita. Dan kita kadang tidak yakin siapa yang kita imani, siapa yang bersama kita, dan siapa yang tinggal di dalam kehidupan kita itu sendiri. Dan itu yang dinyatakan di dalam ayat 6 firman Tuhan tadi. Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia. Dia matuhorot tarotiate Filipus. Sementara Yesus tahu apa yang akan dia lakukan. Dan itu yang menjadi bahagian pertama. Bagaimana kita menghadapi masalah. Sama seperti mereka dalam perjalanannya. Di saat mereka juga menyeberang di tengah danau itu sendiri. Di saat Yesus berjalan di atas air. Karena mereka fokus pada ketakutannya. Mereka menyebut Yesus yang berjalan itu adalah hantu. Itu hantu. Bagaimana kondisi kita, fisik kita, dan bahkan psikis kita itu bisa berubah di saat keberadaan kita tidak mampu merasakan atau menghadirkan pengenalan tentang kuasa Tuhan itu sendiri. Dan itu yang terjadi pada murid itu dalam menghadapi masalahnya. Betapa pentingnya kita mengenal, memahami bahwa Yesus ada bersama kita. Idu benedo pasahak masudi nahinolo sohomni holat tutu kami sampaikan semua. Cuma titik berangkat kita menyampaikan itu juga kadang di perjalanannya kita menjadi ragu-ragu. Sehingga kita tidak sadar perjalanan kita itu kadang adalah ujian. Perjalanan kita itu kadang adalah pencobaan. Masalah kita itu kadang adalah bahagian mau mengenal diri kita lebih jauh dari Tuhan itu sendiri. Sama seperti yang di ayat 6 tadi.
hal itu dilakukannya untuk mencobai mereka. Siapakah kita? Tanpa masalah. Apakah kita tetap orang baik, orang setia? Boleh, betul. Saya akan selalu setia. Saya akan selalu bersamamu. Ada kota yang kadang perjuji di son. Ay mulu di perjujian, isena monang, ido, dongan. Songo pemilihan doi. Olam monak kalakan Torino di dapat memang hati, cago hati, hati. Dua ini mahuduku kami hoi Torino dan tapi nang arung hidupungin ang gotik. Tapi setor wajah, setor muka langsung ke situ. Selagi kita nyaman, selagi kita aman, selagi kita kenyang dan selagi kita mapan, siapa yang enggak tanggup setia? Tapi saat kamu mau dikenal lebih dalam, coba. Olaro ali-alimi pinjam dulu 100 dinda tuho. Coba mah unang lean, kamu kan kenal siapa dia. Percuma dodongan bayo nih torin dan dodongan nanasingi. Baru sekali ini saya pinjam 100, sudah dibilang nggak ada. Kamu akan dijelek-jelekin. Tetapi selagi kamu kasih dia pinjam 100, dia tetap kawanmu. Namamu akan selalu dibuat harum. Dan demikian juga keadaan kita. Selagi Tuhan memberi yang baik bagi kita, kita akan tetap setia loh. Tapi pencobaan dan ujian itu penting. Menguji kualitas kita, menguji siapa kita, memperlihatkan siapa kita sebenarnya. Dan ada juga yang menyatakan di saat ujian datang, potensi diri kita keluar. Kita menggali kekuatan yang ada pada diri kita menghadapi itu. Sehingga kita tahu betul-betul bahwa setiap orang Tuhan beri kekuatan dalam menghadapi setiap persoalannya. Dan itu yang dikatakan oleh Paulus di dalam 1 Korintus 10 ayat 13 itu. Dakya dibatasi taonon tu sada jolma nasotu guguna menghadapi si taonon ini. Masalahnya sekarang bagaimana kita mengeluarkan potensi kekuatan dari diri kita itu di situ. Dan itu yang Tuhan tawarkan dan tanyakan kepada para murid. Di mana kita? Justru keluar omongan dari mereka, ya udah, suruh aja pulang. Biarkan mereka menyelesaikan masalahnya sendiri dengan perutnya yang lapar. Suruh aja pulang. Tetapi kata Yesus apa? Tidak. Kamu harus memberi dia makan. Itu di Injil yang 3 tadi. Matius, Markus, dan Lukas. Kamu harus memberi mereka makan. Tanggung jawab, keberadaan, atau apapun itu, bahagian dari kebersamaan menghadapi setiap keadaan yang rumit. Dan kita meyakini bahwa Yesus memang memampukan kita untuk setiap perjalanan hidup kita. Tuhan telah menyediakan jalan keluar dalam setiap apa yang kita hadapi. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, Tuhan juga telah menyediakan apa yang menjadi keperluan kita. Adong kota hitan na julu mulu dibuat dong akuit tetik tidak dana kita tangis. Ada, itu pasti. Bagaimana kita waktu anak-anak kalau kita punya kue, sipata alani gomos na tatiup,
Olo do gabi maropo. Anak-anak pada umumnya paling sulit berbagi. Tetapi dalam firman Tuhan hari ini, bagaimana seorang anak menjadi saluran berkat, melepas kepemilikan untuk orang banyak. Ini kadang menjadi kritikan kepada orang-orang dewasa. Bagaimana keadaan kehidupan orang-orang dewasa yang lebih mementingkan dirinya sendiri, yang lebih mementingkan keadaan atau perutnya sendiri tanpa peduli orang lain makan apa? Tidak. Ainu ngope pesta di kota Nabalawon mernasi kotak ala ni Covid. Mula binigi carita angguna ujui di meja itu di pihak pesongo di si panganoni si soduk di iba nabi. Hape 10 sa meja. Hape 5 do pinahudul di meja ngehabis. Si panganoni. Ale piring nga lobi 5 nai. Takko na pakke. Gabi ningok dok kana di hutan ujui. Along petai hita yang mengalami pesta merujuk di huta, ala laumangan nama hita sampai perjulu do dibain tangiang baru biasa dibagi si pangano. Ala nambulu perjulu si pangano dibagi sahat tunan yang martangiang sajo manodak saya terus ribut. Perjulu masih pangano martangiang. Mulu dihutakan perburian do perjulu cuci tangan. Di padalam cuci tangan nina kepala parkobas. Mardala cuci tangan no. Anggo dak pula ribut. Dak pula mersigulu tanggo tu cuci tangan no. Sepertinya tidak peduli kita kalau masalah makan bersih tangan apa tidak. Soalnya waktu cuci tangannya jalan gak ada yang ribut. Sabar sudah menunggu cuci tangan on. Duk saya di padalam talam. Oh mulai matong ribut. Di padalam talam mana ngepiring. Bodoh salah halak majalo sada. Talam. Ngai be ako kung balgani talam. Bahwa lokasi ni mana bi pajaga talam na duaun. Tang nabi noto be bidang nga. Alai di nomor dalat talam doh piring nggak mulai beribut, mulai do ribut atau, oh dia soang, wah, dung dapotas sudi baru di padalam indahan baru Roma kenata makuti do gorne, akatadok, dengar rumpi tahu ide no, ini memang saya buti, urang gue nggak mulai gaur nama tong gaur. Ngana po tapi sudidan nunga mardalam jagal juhut anggon dangnya tu sa beribut na jalabu ido mago sa tabi jagal nong ni jalo nai ido pelewa si bagi jagal itor mago siat talam nai itor digui musi si bagi jagalon ya udah ngadong dope. Atu siamu mamolo di huta. Molo si bagi jagal macai ingok doi di kepala parhubas. Teratur mardala sia suhiotu suhian unang mula hula kinna do. Ngahubaya ginak dihamuina. Daon na lau mangalak ka matai tor di tio pinatero celana ni amata si bagi jagali. Lau stop pas. Saburma. Aka pakai ebre buani. Jala cakri bagasan. Sabur majagali luar biasa. Ini masa bui masa somoni. Kenapa bisa itu terjadi?
Karena yang kita pikirkan memang agak aneh. Tadok manarihon, molo amat dok bang na manarihon. Karena kita pulang dari pesta, makanan yang kita bawa, waduh, bukannya kita makan, maaf, terbuang, percuma. Ayang gona dialang, tabudupe. Tetapi lihatlah bagaimana kita makan, ributnya minta ampun. Idahamu pesta ni Batak, asal lau mangat tukso heado. Adem, nak penong mar nasi kotak dah. Nak penong mar nasi kotak. Selalu. Alai idahamu na terpukul. Melalui seorang anak kecil yang menjadi saluran berkat kepada orang-orang yang kelaparan, orang-orang yang butuh makanan. Yesus mensyukuri itu. Potensi kecil ternyata bisa menjadi hal yang luar biasa di tengah-tengah kehidupan kita bila itu kita sampaikan dengan iman percaya kepada Tuhan sendiri. Molo hata batak tamado memang najuk jutak kita mabiar dang dapotan hidup. Karena itu budaya yang sulit. Kita takut tidak mendapat apa-apa. Sementara si panganung budang ai si orang marpesta di huta cukup 100 kilo. Tidak ada. Ai molo ni cukup kasuto ni 350 kilo mak olan namar miak-miak. Apa ya singgu piketeri molo dihamis lindung kon diarsik do piketeri do halasi. Asinggu pikampas na minuan ni akahula-hula. Semua takut. Mabiar hita dang dapotan. Hidupnya dok Tuhan Yesus sebenarnya di dalam firman ini sendiri harus teratur hidupmu. Orang percaya itu hidupnya harus di dalam keteraturan. Suruh hudul, suruh mereka duduk. Apa hita kolak talam dope dibagi sian na hudul yang gabe cong-cong. Hola rojagal langnya tu sabe masih sarmutan. Ini suruh duduk. Harus teratur, harus baik. Sebagai wujud gambaran orang percaya yang memang sudah menerima berkat Tuhan itu sendiri. Semuanya telah disediakan. Narong doha monon narisan. Masuk on nadong mamereng jam na itu maksud tu. Yang berikut betapa pentingnya selalu mencari dan mengikut Yesus. Idahamu natoropi. Mereka di dalam keyakinan hidupnya, mereka di dalam keberadaannya yang telah melihat hal-hal luar biasa yang dilakukan Yesus, mujizat-mujizat penyembuhan dan hal-hal lainnya. Sehingga mereka menempatkan dirinya harus selalu dekat. Itu dia pelau Yesus di diori. Itu dia pelau Yesus di diori. Dia ingin selalu dekat. Dan napolai kosa di gereja 24 jam. Manak saya marede, martangyangi 24 jam bukan. Tetapi hidupnya itu jelas diperlihatkan. Tidak pernah lepas dari ketergantungannya kepada yang memberi dia kebutuhan hidupnya itu. Di diorinasi dari Tuhan Yesus. Nakpe kuluja, nakpe kemale, nakpe diguari, hudul di rabba-rabbai.
duduk di atas rumput, mereka mau. Yang penting dekat dan dapat melihat Yesus. Karena itu Bapak yang Tuhan kasihi dan ibu-ibu yang Tuhan cintai, di tengah persekutuan kita ini juga kita dibawa untuk melihat, mencari Tuhan, mengikuti Yesus itu. Kadang hidup kita ini harus berlelah. Tapi dengan keberadaan kita yang dekat dengan Tuhan itu, kita harus betul-betul orang yang teratur, orang yang bisa memperlihatkan hal-hal yang baik. Karena dalam 1 Korintus 44 ayat 33 didok, aedang di halo moho debata akan agaur nada medo. Kedamaian, kesejukan, dan kenyamanan itu sendiri. Nah, perpudima, hargai berkat Tuhan itu. Para murid, mereka telah selesai makan, kumpulkan sisa-sisa makanan itu. Yesus menyuruh itu supaya tidak terbuang. Berkat dan makanan ternyata tidak boleh dibuang-buang. Karena kita sebagai orang percaya bahagian dari saluran berkat itu, dan makanan itu juga betul-betul harus menjadi yang dihargai orang percaya. Hidup indah hudok naking, bila kita mau ke pesta, mau kemana pun, ya talang mak olak ni nabui taal tasarihum madongata na dipudi. Kelaparan terjadi karena banyak orang memakan melebihi apa yang patut bagi dia. Jangan terbuang makanan, kita pakai sebaik mungkin. Unang bolong, Tuhan Yesus dia suruh para murid kumpulkan. Apalagi nuai ngaduk kulkas, ngagui bisi panon, si panganon di kulkas. Alai, lau solo do berbulan-bulan di kulkas si, tang gue tikir. Kalau di bereng muse, ada gue bi pelaso ni nagabe di bolokko. Dan itu kenyataan. Di Jerman ada satu organisasi yang kerjanya hanya mengumpulkan sisa makanan dari setiap rumah dan restoran. Mereka kumpulkan itu dan diolah lagi dan menjadi makanan yang layak makan. Dan itulah yang mereka berikan kepada orang-orang yang di jalanan, orang-orang yang kesepian, ditinggal keluarga, yang tidak diperdulikan. Kita baru ingat, baru kejadian opa dan oma yang meninggal di Jakarta itu ya, di Bogor, yang tidak ada anaknya satupun sampai membusuk gitu. Orang-orang seperti itu yang diperhatikan organisasi yang saya sebut tadi. Dari makanan-makanan sisa dari setiap rumah. Karena ternyata kita ini memang luar biasa kalau belanja. Saya lebih dosian kebutuhan. Selalu lebih dari kebutuhan. Sehingga ini tersisa, dan inilah yang diminta oleh organisasi ini. Bagaimana mereka memahami Yesus memberi 5.000 orang makan, dan itu mereka eksekusi dari pelayanan seperti itu. Dan itulah yang menjadi renungan bagi kita. Kita percaya Yesus memenuhi kebutuhan kita, tapi kita juga harus percaya Yesus menuntut dari kita cara kita menghormati apa yang telah Tuhan berikan kepada kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, di dalam Yesus Kristus
kasih karunia dan pemeliharaan Tuhan kepada kehidupan kami. Tuhan telah memberi banyak hal, banyak berkat di tengah hidup kami, di perjalanan kami. Kami juga menghadapi banyak pergumulan, tapi di dalam itu Tuhan hadir. Tuhan bersama kami, sehingga kami dimampukan dan juga untuk berkat-berkat-Mu yang kami terima. Dengan firman-Mu ini Tuhan mengajari kami, supaya kami juga memakainya, menghormatinya, sehingga tidak kami sia-siakan. Tetapi Tuhan ajak kami untuk menjadi saluran berkat itu sendiri. Terima kasih ya Tuhan, sehingga di dalam perjalanan hidup kami ini, kami tidak ragu dan bimbang, karena Tuhan menjadi andalan kami. Kiranya itu yang tumbuh dan menguatkan kami untuk setiap persoalan hidup kami. Jadi kehendak-Mu untuk kami. Amin. Kita bernyanyi. Ku
khusus kita bernyanyi dari buku nyanyian 148 ayat 1. 148.